Shalom saudara semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia.
Mulia Engkau Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati yang haus dan rindu akan Engkau ada pada kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati puji-pujian kami kepada Engkau, menikmati firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu ya, kita akan lanjutkan pujian kita dengan rayakan Yesus rayakan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saya persilahkan duduk. Kita akan nyanyikan lagu Sejauh Langit dari Bumi.
kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Oh, tiada Allah yang besar selain Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Raja kami. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Itu karena anugerah Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam mendengarkan Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar nama Tuhan yang disampaikan, nama Tuhan yang dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah Dia Hidup. Kita masih menyanyikan puji-pujian tentang Paskah ya. Dan minggu-minggu ini kita masih ada dalam suasana Paskah. Sehingga saya juga meskipun tidak berjanjian dengan Ibu Christine, tapi tadi kita juga sudah menyanyikan tentang Yesus yang bangkit dan Dia hidup. Pembacaan kita ada di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12, tetapi kita hanya akan membaca beberapa ayat dari Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Nanti mohon Pak Andi akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 24 ayat 5 sampai dengan yang 7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca dari ayat-ayat sebelumnya dan kita tahu tentang peristiwa Paskah, bagaimana pada hari yang 3 dikatakan pada pagi-pagi benar, ya ada beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus hendak memberi rempah-rempah. Kalau di Injil yang lain kita tadi, kalau saudara membaca di Injil Lukas tidak diceritakan, tetapi pada Injil yang lain ada diceritakan mereka sedang berbicara gimana ya nanti ya. Kan itu kuburnya ditutup oleh batu gitu, menggulingkannya. Tetapi ketika mereka ada di sana, sampai di sana ternyata batu kubur itu telah terguling ya.
Dan batu itu katanya di situ mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan mereka melihat ada 2 orang yaitu malaikat, dan inilah yang dikatakan oleh malaikat itu. Para perempuan itu sangat ketakutan, di sini dikatakan, dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, yaitu kepada para perempuan itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Kemudian malaikat juga menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Memang Yesus beberapa kali menyatakan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, jadi malaikat mengingatkan kembali kepada para perempuan itu perkataan Yesus tentang Yesus yang disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan disinilah yang kita baca ayat-ayat ini. Yesus itu sudah bangkit, ya. Dan Yesus itu hidup. Dan inilah yang akan kita merenungkan. Dia hidup, yaitu Yesus hidup. Minggu kemarin kita bersyukur Pak Dom sudah menerangkan kepada kita mengenai kebenaran kitab suci tentang Paskah, ya. Dan semua harus sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudara, setelah para perempuan itu mendengar perkataan malaikat, kemudian barulah mereka teringat perkataan Yesus itu, ya. Di Injil yang lain dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pada waktu itu menangis mengira bahwa jenazah dari gurunya ini dicuri oleh orang. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang banyak, dan kemudian mereka teringat. Next, kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Lukas 24 ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, setelah pemberitahuan daripada malaikat, mereka baru teringat. Oh, Yesus beberapa kali. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan mereka itu memang masih belum mengerti akan hal itu. Jadi ketika Tuhan Yesus beberapa kali memberitahukan tentang keadaannya bahwa dia memang harus disalibkan, dia harus mati, tetapi dia akan bangkit, murid-murid itu tidak mengerti akan perkataan itu. Dan murid-murid lupa, ya, akan perkataan Yesus Kristus kepada mereka semuanya itu. Ya. Dan kalau di sini saudara-saudara membaca sampai akhir, ketika mendengar akan hal itu, kemudian perempuan-perempuan itu memberitahu kepada rasul-rasul. Tetapi dikatakan rasul-rasul itu tidak percaya. Mereka menganggap bahwa perkataan daripada perempuan-perempuan itu adalah omong kosong. Artinya perkataan bohong begitu saja. Ya, tidak dipercayai oleh mereka. Saudara, saya merenungkan akan ayat ini di dalam ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Itulah manusia. Bapak Ibu Saudara, kita manusia juga sering lupa, ya, akan perkataan Yesus. Sering lupa akan firman Tuhan. Setiap hari kita mungkin membaca firman Tuhan di dalam rumah kita. Setiap minggu kita membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama seperti saat ini. Tetapi bukankah di dalam kehidupan kita, kita sering melupakan firman Tuhan itu, ya. Yesus sudah bangkit, Yesus itu hidup. Tetapi ketika misalnya ketakutan, ya, kita mengalami ini diri kita pribadi lah masing-masing. Ketika kita mempunyai ketakutan di dalam hidup ini, ada kekhawatiran di dalam hidup ini, entah banyak hal yang kita alami. Mungkin masalah-masalah rumah tangga kita, mungkin juga masalah sakit kita, mungkin juga masalah keuangan kita, dan berbagai hal yang sedang dihadapi di dalam hidup ini. Saudara, seringkali orang percaya, melupakan bahwa Yesus itu sudah hidup. Bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, dia ada, Yesus itu memelihara di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang dia pelihara. Katanya firman Tuhan katakan terlebih kita, orang-orang yang dikasih. Tapi jujur,
Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan kalau di sini berkata, enggak, meskipun saya lagi susah, saya tidak pernah melupakan firman Tuhan, saya tidak pernah mengeluh, puji Tuhan. Tapi kalau kita pernah mengalami hal itu, inilah keadaan kita secara manusia. Saya memikirkan, saya merenungkan, beberapa kali Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak mengerti. Bahkan ketika para perempuan itu sudah diberitahu, diingatkan kembali oleh malaikat itu tentang perkataan Yesus. Dan mereka memberitahu kepada para rasul, mereka memberitahu kepada murid-murid. Tapi dikatakan di sini perkataan itu katanya seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-11. Mungkin Pak Andi boleh membacakannya supaya kita melihat bahwa ini adalah firman Tuhan yang menuliskan, bukan perkataan saya. Lukas 24 ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, saudara, jelas firman Tuhan mengatakan seringkali itu juga terjadi di dalam kehidupan kita manusia. 2000 tahun yang lalu, ya, perkataan Yesus itu tidak dimengerti, dilupakan oleh murid-murid. Bahkan 2000 tahun kemudian di zaman kita sekarang, era kita, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan di dalam hidup ini, kita seringkali juga melupakan janji Tuhan. Kita seringkali juga merasa takut, merasa khawatir, merasa gentar di dalam kehidupan ini. Tetapi sebenarnya hari ini kita akan merenungkan, dan bukan saja setiap Paskah, tetapi di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita mempunyai juru selamat yang sudah menebus dosa kita, yang merelakan mati buat kita. Tadi kita menyanyikan bagaimana dia berkorban, dia mencurahkan darahnya, dan dia mati untuk saudara dan saya, untuk seluruh umat manusia di dalam dunia ini yang tidak bisa menebus dosanya sendiri. Tetapi dia bukan saja mati. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dia bangkit, dia hidup. Dan dia naik ke dalam surga. Dia ada di sana mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita kuat di dalam perjalanan hidup ini, supaya kita tidak sendiri. Dia sudah kembali ke surga, ke tempatnya berasal. Tetapi dia curahkan Roh-Nya kepada kita supaya kita mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan ini. Tapi jujur, ya, seringkali orang-orang percaya ketika pencobaan itu datang di dalam hidup kita, ketika ujian itu ada di dalam hidup kita, bukankah seringkali kita mendengar orang-orang marah kepada Tuhan, ya. Orang-orang bilang, buat apa saya jadi orang Kristen, tapi saya mengalami banyak kesusahan, saya mengalami sakit, saya mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Saudara, jujur, saya suka mendengar akan hal itu. Dan saya mengoreksi diri saya secara pribadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Kita melupakan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa kita gak usah khawatir, bahwa Tuhan akan memelihara kita, menyertai kita, memimpin kita, memberkati kita. Dan kita sering melupakan hal itu. Ya, mari kita mengoreksi diri kita, karena saya juga mengoreksi diri saya secara pribadi akan hal ini. Kadang-kadang memang kita tidak mengerti, ya, tentang maksud Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ujian itu datang di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita, tantangan di dalam hidup kita, pergumulan di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan itu adalah satu ujian iman supaya kita di dalamnya bisa bertekun dan kemudian kita akan keluar sebagai pemenang. Pada waktu kita mengalami itu, kita merasa takut, kita merasa gentar, tapi kelak di balik semuanya, ketika semuanya sudah berlalu, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Bukan saja ketika dia disalib mengampuni dosa kita, kasih yang hebat,
kasih yang besar itu yang dicurahkan kepada kita, tetapi kasihnya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan memang sama seperti murid-murid, seringkali orang Kristen, orang percaya melupakan dan tidak mengerti akan perkataan firman Tuhan. Dan hari ini biarlah kita juga seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Tetapi biarlah jangan sekali-kali, tapi setiap kali kita mengerti dan setiap kali kita ingat akan firman Tuhan, akan janji-janjinya, akan kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Ya. Ini adalah satu peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan. Ya. Lazarus adalah sahabat Tuhan Yesus. Ia tinggal di Betania bersama dengan saudaranya Maria dan Marta. Kalau kita mengingat akan kisahnya bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sengaja katanya ya menunda keberangkatannya untuk pergi ketika diberitahukan bahwa Lazarus itu sedang sakit. Karena Tuhan mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tentu pada waktu itu juga murid-murid dan orang-orang banyak tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sampai di tempat di mana Lazarus, Maria dan Marta saudaranya berada, Lazarus ini sudah mati. Ya, dan ketika Yesus sampai di situ dan berjumpa dengan Marta, dia mengatakan saudaramu akan bangkit. Dan Marta mengatakan dia percaya bahwa ada kebangkitan nanti. Itulah yang dipikirkan oleh Marta. Dan kemudian inilah yang dikatakan di dalam ayat 25 dan 26 ini. Yesus menjawab kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dikatakan barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta pada waktu itu. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan Yesus mengatakan kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, memang akhir kisah ini kita melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau saudara membaca dari kisah ini, bagaimana orang-orang yang melihat akan hal itu, ketika Yesus ada banyak orang yang melihat dan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, ya, mengatakan Lazarus mari keluar, dan Lazarus keluar dan Lazarus bangkit, Lazarus hidup lagi pada waktu itu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini juga berbicara mengenai satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya ingat minggu kemarin juga dibacakannya di dalam 1 Korintus 15 itu. Bahwa bagi orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Memang kita tidak hidup terus-menerus di dalam dunia ini. Kita akan mengalami kematian. Tapi bagi orang yang percaya, ada hidup di balik kematian itu. Saudara, apa kira-kira yang ditakutkan oleh manusia? Manusia takut akan kematian. Secara jujur, kalau kita bertanya kepada banyak orang, mereka akan berkata bahwa mereka takut akan kematian. Kenapa mereka takut akan kematian? Karena mereka tidak tahu setelah mati itu bagaimana. Bahkan ada orang yang sudah percaya mendengar hal ini juga, mereka tetap takut. Nanti kalau mati gimana? Saya suka bertanya kepada orang yang percaya, nanti kalau kita meninggal, kira-kira gimana? Enggak tahu katanya. Saudara, banyak orang yang berkata seperti itu. Tapi hari ini Yesus mengatakan,
akulah kebangkitan dan hidup. Ketika dia bangkit dan ketika dia hidup, itu ada satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu jaminan di dalam kehidupan kita. Kita boleh tidak selamanya di dalam dunia, karena tubuh jasmani kita ini akan mati, ya saudara-saudara. Dan hidup yang memang Tuhan Yesus katakan ini bukan kehidupan secara jasmani, tapi satu hidup ilahi, satu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan kita akan hidup selama-lamanya di dalam dunia. Satu kali dunia ini akan menuju kepada kebinasaannya. Tetapi yang Yesus janjikan kepada kita, barang siapa yang percaya, maka dia akan hidup, yaitu hidup di dalam kehidupan kekal bersama dengan Sang Juru Selamat kita. Inilah yang Yesus katakan, meskipun pada waktu itu Marta tidak mengerti akan hal ini. Tetapi melalui kebangkitannya hari ini juga kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa dialah kebangkitan dan hidup, ya, yang memberikan jaminan kepada kita. Sehingga dia mengatakan orang yang percaya dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Mungkin bagi orang-orang tidak mengerti apa perkataan ini. Masa orang yang mati terus hidup lagi? Mereka tidak mengerti bahwa hidup jasmani kita memang akan mati, akan hancur ketika dikuburkan. Tetapi kita punya kehidupan yang kekal. Satu kehidupan di seberang sana yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengharapkan kita semuanya jangan seperti orang-orang yang lain yang takut akan kematian. Bukan kita menantang, bukan kita sombongnya Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau menyeberang jalan, udah aja biar aja gak apa-apa. Yaitu mencobai namanya kalau itu ya. Tetapi kita mengerti gitu. Kita kalau misalnya sakit dan kemudian menuju kematian, ya kita tahu. Saudara, kami menghadapi ya bagaimana orang yang mengalami sakit gitu ya, kita mendoakan. Dan orang yang sakit ini mengalami seperti gelisah di dalam kehidupannya ketika dia sakit. Saya kemudian membacakan firman Tuhan dan mendoakan, kami berdoa dan saya bersyukur. Ketika saya membacakan firman Tuhan, orang ini berkata amin. Saya membisikkan bahwa kita punya Tuhan Yesus ya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, itu terjadi pada banyak orang, bukan satu orang saja. Ketika orang akan mengalami hari-hari di mana dia mengalami sakit, dia mengalami tantangan, bahkan menghadapi kematian, mungkin memikirkan tentang kematian, dia merasa takut di dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang percaya banyak sekali mengatakan gak tahu. Setelah mati gak tahu mau kemana. Saudara, kita harus tahu. Kita punya jaminan kehidupan kekal. Saya harap kalau kita ditanya satu dengan yang lain, kalau kita meninggalkan dunia ini kemana, kita punya satu jaminan dan kita percaya karena kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ada kebangkitan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Dan kita bisa berkata kepada sesama saudara seiman kita. Bukan karena kita hebat dan sombong bahwa kita udah orang yang paling wah ketika kita ada dalam dunia ini. Kita masih dalam kekurangan. Masih banyak kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang setia dan adil. Yang akan mengampuni segala salah dan dosa kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ada banyak kekurangan kita yang kita lakukan. Setiap kali di dalam doa saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau banyak kekurangan, kelemahan kehidupan kami. Kehidupan saya secara pribadi, kami suami istri dan keluarga. Karena menyadari saudara, kita banyak kekurangan. Barangkali omongan kita baik, tetapi belum tentu kan pikiran kita. Siapa yang tahu pikiran orang? Cuma Tuhan yang melihat hati kita, pikiran kita. Oleh karena itulah tidak ada salahnya
Kalau kita datang kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang mengoreksi hidup kita supaya kita juga memohon ampun, dan itu adalah janji firman Tuhan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dari segala salah kita, dari segala dosa kita. Kita mengingat akan hal itu sehingga tidak ada keraguan di dalam hidup kita sekalipun. Apapun yang kita alami, kita tahu satu hal. Kita punya tempat di seberang sana, Dia sudah sediakan hidup kekal bagi kita semuanya. Nah saudara, Yesus bangkit, Yesus hidup, tadi saya katakan next. Yang pertama, ada pengharapan bagi orang yang percaya. Kita suka menyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Inilah pengharapan kita ya di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan saat ini juga. Selalu ada pengharapan. Karena kita bukan punya Tuhan yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Karena Yesus hidup, kita bisa berkata-kata kepada Dia. Kita bisa memohon kepada Dia. Saudara, selalu ada pengharapan di dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya datang hari ini di hadapan Tuhan, dan kita merasa bahwa pengharapan kita begitu menakutkan, dan kita rasanya sudah tidak ada punya pengharapan, dan kita sedang tawar hati saat ini ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bahwa di dalam Engkau, karena Engkau hidup, ada pengharapan bagi hidupku, orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita hari-hari ini, saudara, hari-hari ke depan memang kita tidak tahu. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Baik orang yang punya usaha sendiri, yang sedang bekerja, anak-anak di dalam pendidikan, kita yang sedang menghadapi hari-hari di dalam rumah tangga kita. Banyak hal yang terjadi, tapi bagi kita orang yang percaya, karena Dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membukakan jalan dan memberkati kehidupan kita. Biarlah kita mengimani akan hal ini. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal. Dan Yesus rela mati buat saudara dan saya. Sehingga kita punya hidup yang berpengharapan. Apapun yang sedang kita hadapi di dalam pergumulan hidup ini, yakinlah ada harapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap bersemangat, bukan karena kita hebat sekali lagi, karena kita tidak menjadi sombong karenanya, tapi kita punya Yesus yang hebat, yang ada di dalam kehidupan kita, yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada jaminan di dalam kehidupan ini, ya. Ada satu pengharapan, ada jaminan di dalam hidup kita yang tadi saya katakan, pemeliharaannya, kekuatannya di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kesulitan dan tantangan. Kami hamba-hamba Tuhan juga mengalami. Tadi pagi saya mendengar kesaksian dari Pak Oda, bagaimana ingin melayani, ya, tetapi ada banyak pergumulan juga. Tetapi saya bersyukur bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi Pak Oda, sehingga kemarin ya acara di GBS Siloam Youth, ya, acara ibadah youth di sana, KKR pasca itu bisa berjalan, ada 100 orang yang bisa hadir, semuanya karena ada jaminan bagi setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, yang tetap mempercayai kehidupannya. Dia menjamin kehidupan kita semua. Saudara, yang ketiga, ya, ingat sekali lagi, ada jaminan pemeliharaan, penyertaan, kekuatan yang akan selalu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, ada hidup kekal bagi orang percaya. Tadi saya sudah uraikan dalam poin yang ke-1. Ada hidup kekal, ada hidup ilahi, ya. Memang hidup ini saya membaca dari itu Alkitab bahasa aslinya, ya, itu saudara-saudara. Kehidupan yang Tuhan janjikan itu bukan hidup fisik, ya, kita bios tapi zoe, ya saudara-saudara, hidup kekal, hidup ilahi, hidup rohani dalam kehidupan ini. Itulah hidup kekal yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan tahu hidup jasmani kita akan berlalu.
Tapi hidup kekal itu disediakan setiap kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yesus bangkit, Yesus hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang memberikan jaminan sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam hidup kita ini, baik hari ini yang akan datang juga, mari kita melihat diri kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, karena Dia hidup, mari kita hidup bagi Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Ini ayat-ayat yang terakhir yang kita akan baca bersama. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang bukan saja mati, tetapi Dia bangkit dan Dia hidup. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini, mari hidup bagi Dia. Dikatakan di dalam ayat ini, hidup atau mati, kita ini ada milik Tuhan. Oleh karena itu kembalikan semuanya kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat bagi Dia. Hidup kita bagi Tuhan. Bukan hanya bagi diri kita sendiri. Karena hidup kita ini sekarang bukan milik kita sendiri. Saudara punya apa di dalam hidup ini? Punya waktu, punya kesempatan, punya harta, punya kedudukan, punya pangkat, punya segala macam di dalam hidup ini. Semua milik Tuhan, saudara. Ketika kita kembali, kita tidak akan bawa semuanya. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Biarlah ketika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Hidup atau mati kita ini adalah miliknya Tuhan. Tidak ada seorang pun ya di dalam dunia ini. Ketika kita punya segalanya, kita mengatakan bahwa itu semua adalah milik saya. Semuanya adalah milik Tuhan. Yang kedua, karena Dia hidup, mari kita belajar selalu hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, amin. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Rasul Petrus melayani Cornelius. Ya, Cornelius ini dikatakan dia adalah seorang perwira pasukan Itali. Tetapi dikatakan dia orangnya saleh, hidup takut sama Tuhan. Dan satu kali Tuhan menunjukkan kepada Rasul Petrus untuk melayani. Ya, kalau kita tahu kebanyakan yang melayani orang non-Yahudi itu adalah Rasul Paulus. Tetapi melalui penglihatan Rasul Petrus diberitahu oleh Tuhan, dan kemudian dari kisah ini bagaimana Rasul Petrus berjumpa dengan Cornelius. Dan kemudian Cornelius juga mengatakan ya bahwa Tuhan sendiri dia mendengar bagaimana supaya menjemput Petrus. Dan kemudian kalau saudara membaca ayat 34, Petrus itu berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan karena Allah tidak membedakan orang Yahudi atau non-Yahudi. Kita bisa percaya kepada Tuhan, itulah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ayat 35 dikatakan bahwa firman yang Ia suruh sampaikan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita mari menghormati Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap tindakan kita, kita belajar takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Dia dalam segala tingkah laku kita, dalam segala hal yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya, kita sering menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup yang Tuhan berikan di dalam kesempatan itu, mari kita hidup
bagi Tuhan yang tadi pertama mengatakan untuk memuliakan Dia, dan kita juga belajar selalu hidup takut akan Tuhan. Karena hidup yang takut akan Tuhan ini dikatakan tadi dalam ayat 35 berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita juga hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8, nanti akan dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 Ayat 7. ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, mari, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang tadi saya katakan sudah memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kekuatan manusia itu terbatas. Tapi firman Tuhan di dalam Yeremia tadi dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruhkan harapannya hanya kepada Tuhan. Diilustrasikan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu katanya merambatkan akarnya ke tepi batang air, sehingga meskipun ada panas terik, tetapi pohon itu karena akarnya merambat ke tepi batang air, dia tidak khawatir pada tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, berbuah bagi Dia, ya, berguna bagi Dia ketika kita ada di dalam dunia ini. Dengan apapun yang bisa kita lakukan. Dan kita hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena saudara kalau mengandalkan diri sendiri ada ayatnya juga ya. Terkutuklah katanya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. 1 Petrus tadi mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Karena Dia akan memelihara hidup kita. Saya yakin kita punya pengalaman masing-masing di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, tapi hari ini kita belajar. Saya ingin saudara dan saya pulang dari tempat ini, jangan dengan kekhawatiran, jangan dengan ketakutan dan kegelisahan di dalam hidup ini. Bukan karena sekali lagi hebatnya kita, tetapi Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah mau rela mati buat kita, tetapi Dia bangkit dan hidup. Dan Tuhan yang hidup itu memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Kesimpulan yang pertama, Dia hidup, Yesus hidup. Ada pengharapan di dalam hidup pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Ya, pada masa kini kita mempercayakan hidup ini karena penyertaannya, pertolongannya di dalam hidup kita, pimpinannya di dalam hidup kita. Pada hidup yang akan datang kita juga punya pengharapan. Yang kedua, Dia hidup, Yesus hidup, menghapuskan kekhawatiran dan kegelisahan dalam hidup ini. Yang tadi saya katakan, kita pulang tidak lagi dengan khawatir, tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Jangan kita gelisah, jangan kita takut lagi karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terakhir, Dia hidup dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita puja Tuhan yang hidup. Mari kita melakukan hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Hal yang berkenan bagi Tuhan selama Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika kami memuji, mengagungkan Tuhan, Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara seiman kami yang melayani. Kami juga sudah
mendengarkan firman-Mu di dalam keterbatasan hamba-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin dipertumbuhkan iman kami, bahwa kami bukan punya Tuhan yang mati, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Yesus hidup, dan karena Engkau hidup, ada selalu pengharapan di dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai hidup ini, sehingga kami tidak khawatir, gelisah, dan takut di dalam menghadapi perjalanan hidup ini, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan membukakan jalan. Dan Tuhan, kami belajar menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Karena janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan ini dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang tidak hadir dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan. Jamaah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada yang sakit kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang hadir maupun tidak hadir dalam kekurangan, Tuhan yang akan memberkati. Kalau di dalam masalah pergumulan, Tuhan yang akan membukakan jalan keluar bagi kehidupan kami, bagi masalah kami. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati dalam usaha, di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah, dalam pendidikan mereka diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh sukses. Lebih daripada itu, mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan, pemerintah baik di pusat maupun daerah, supaya mereka juga menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, dan segala masalah-masalah pergumulan yang juga Tuhan dihadapi oleh pemerintah kami Tuhan, dan para pemimpin kami sedang menghadapinya. Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Bapa, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami yakin setiap kami yang hadir, bahkan yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.